Saya ngelihat di depan itu bang, di bangku 2 dan bangku 3 itu bertebaran ada kurang lebih sekitar 15 orang lagi duduk. Pada saya itu sekitar 2 menitan ya, kurang lebih 2 menit lah saya nutupin kepala saya itu. Saya buka lagi, saya geser mata saya ke tempat si perempuan duduk tadi tuh. Itu saya kayak lemes saya. Perempuan yang tadi duduk itu bang, dia itu udah berdiri dia. Jadi antara badan saya nggak enak, lemes, terus puyeng gitu bang ya. Saya kencing sambil buka setting saya ngedengar suara krek 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 di dalam kamar mandi itu. Sambil kencing itu saya lihat ke arah suara tadi, gak tahu suara itu di belakang saya bang, deket pintu. Kan saya menghubungi pintu nih, saya kencing gini. Saya lihat begini, gak taunya itu perempuan yang di mobil tadi. Perempuan yang di mobil tadi yang krek krek tadi itu dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kisah horornya. Jadi sahabat lonceng di rumah ya, Jakarta sebagai ibu kota ini selalu menjadi magnet tersendiri buat orang-orang dari berbagai daerah buat datang ke sini untuk mengadu nasib. Ada yang sukses, ada yang berhasil, ada juga yang gagal dan memilih pulang ke kampung halamannya. Dan banyak juga yang masih bertahan sampai saat ini. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Jack. Halo Bang. Halo. Wih Bang, thank you Bang ya, udah mau datang ke sini nih Bang. Thank you banget, jauh-jauh dari Tangerang loh. Ini jauh banget buat datang ke Bekasi ujung-ujung ya. Buat ceritain ini Bang. Ini kan Abang mau nyeritain pengalaman Abang waktu jadi kondektur. Kondektur di salah satu armada bis. Gak apa-apa sebut aja Bang, armadanya apa tuh Bang waktu itu? Mayasari Bakti Patas 13 ya. Mayasari Bakti Patas 13 itu rutenya mana? Pulau Gadung Blok M. Pulau Gadung Blok M. Tuh, mungkin penonton di rumah nih atau sahabat lonceng di rumah pernah ada juga Bang ya kan yang seumuran Abang yang emang dulu sering naik itu gitu loh, untuk pergi kerja, pulang kerja. Itu Patas 13 tuh emang rutenya itu aja berarti? Iya, rutenya emang Pulau Gadung Blok M. Itu ada berapa armada dulu? Oh, ada 20. Nah, ya. Abang di salah satu armada. Ya, saya satu armadanya. Oke nih Bang, sebelum masuk ke ceritanya nih kan kita mau nginfoin nih sama sahabat lonceng kalau ini kita pure Abang nyeritain pengalaman horor Abang aja ya. Nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau menyinggung pihak lain ya, atau bukan untuk pihak menjatuhkan ya. Enggak. Apalagi pihak pihak Mayasari Baktinya juga nggak ada ya Bang ya, emang pure cerita aja. Ini kan Abang mantan karyawan ya, mantan karyawan Mayasari Bakti. Dan waktu itu tahun berapa ini Bang? 2003. 2003 loh, ini udah lama banget. Sebelum busway beroperasi ya. Iya dong, itu 2003 juga belum ada Grab, belum ada apa-apa. Itu 2003 saya masih umur 8 tahun Bang. Abang waktu itu umur berapa? Saya baru tamat SMA waktu itu. Baru tamat SMA lo, langsung merantau ke Jakarta. Iya, saya tamat 2001. Oke, ini mungkin yang terakhir Bang ya untuk opening kita kali ini. Saya mau tahu nih Bang, waktu itu Bang Jack ke Jakarta itu berapa lama? 6 hari saya. 6 hari. 6 hari doang Bang? 6 hari doang. Itu langsung balik lagi? Langsung pulang ya. Kenapa Bang? Ya saya mengalami gangguan ya yang bikin saya trauma sampai saat ini, sampai sekarang. Itu yang bikin Abang balik lagi. Langsung 6 hari udah cabut lagi lah. Oke, ini mungkin nanti diceritain detail ya Bang ya. Habis ini ditahan dulu ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Jack ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian nih, gue mau nginfoin sama sahabat lonceng di rumah kalau Lonceng Misteri udah bikin akun asli di Facebook, fanspage asli di Facebook. Jadi minta bantuannya buat di like atau di follow akun Facebook asli kita ya. Tujuannya untuk nabrakin akun palsu Lonceng Misteri di Facebook yang udah lama beredar itu ya. Jadi mohon bantuannya untuk like atau follow akun asli kita di Facebook. Linknya hanya di deskripsi di bawah video ini ya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Oke Bang Jack, itu langsung kita mulai aja kita ceritanya.
Awal mulanya memang saya tuh gak ada rencana ya datang ke Jakarta ini. Semua berawal waktu saya ribut sama adik saya. Jadi saya tuh ngerasa muak lah sama keributan. Saya muak sama yang namanya pertengkaran sama adik itu. Akhirnya saya mutusin untuk datang ke Jakarta. Saya omongin lah sama mama keinginan saya buat ngerantau ke Jakarta. Mama saya ngerestuin, Bang. Oke. Besoknya saya langsung berangkat ke Jakarta. Sampai saya di Jakarta waktu itu sore hari. Saya ketemu sama om saya, dibawa ke kontrakan dia. Cuma yang bikin saya tuh mikir 2 kali untuk gabung sama om itu karena posisi kontrakannya itu berupa kamar petak aja ya, 5x5. Yang bikin saya tuh ngerasa gak enak gitu, Bang, untuk tidur di situ. Dia tinggal sama siapa, Om? Om saya ini tinggal di Pulau Gadung ya, Rawaterate. Sama siapa dia tinggal? Kontrak dia sama istrinya. Sama istrinya. Oh, itu yang bikin gak enak ya? Yang bikin gak enak gitu. Jadi saya nggak ngerasa ganggu privasi dia lah Iya, gitu, benar. buat tidur. Saya sampein lah gak enakan saya ke om saya. Om saya ngerti gitu. Ya udah, malam ini lu tidur di pool aja, kata dia. Di pool? Pergilah saya sama om saya ke pool Klender itu ya, pool Maesari Bakti itu. Oke. Nyampe di situ saya diajak ke ada kayak aula hall badminton. Di sana banyak tuh, Bang, orang tidur di situ. Banyak lah, ada kegiatannya. Rata-rata supir sama kondektur sama kenek-kenek yang tidur di situ, yang belum punya kontrakan ya. Oh, pada tidur sih, Ya, pada tinggal jadi- situ mereka ya? Jadi mereka yang belum punya kontrakan itu tidur di situ, Bang. Tidurlah saya di situ hari pertama. Sewa kardus, ya gitulah, sewa kardus, tidur di situ. Sambil tempat ya, yang mana kita suka aja. Bayar nggak sih tinggal di situ? Banyak, Bang, banyak. Ada sewanya nggak sih? Nggak ada sewanya. Nggak ada sewa? Nggak ada sewanya. Paling sewanya sewa karton atau kardus aja kalau kita pengen enak tidur gitu. Buat alas ya? Buat alasnya aja. Waktu itu zaman itu sewa kardus itu 1.000 perak ya. Oke. Semalam. Tidurlah saya malam itu di situ. Besok paginya om saya datang lagi ke pool nyariin saya, diajak saya ke kantor. Pergilah kita ke kantor Maesari Bakti itu. Nyampe di situ, bayar administrasi, saya dapat seragam, tapi tanpa penning ya. Tapi status saya udah karyawan, Oh, langsung ya? langsung karyawan status saya. Itu karena ada om berarti? Ya pertama mungkin karena ada om, yang paling ininya karena saya bayar ya. Oke. Jadi nariklah saya hari itu juga, Bang. Nyampe di pool waktu itu sekitar jam 11 malam waktu itu. Saya nyampe ke pool tempat kita tidur biasa itu, di aula itu orang udah padat itu, Bang, udah rame. Jadi lebih rame dari waktu sore saya pertama kali datang itu, Bang. Udah rame banget. Jadi saya nggak dapet tempat di situ buat tidur. Bingung lah saya kan, tidur di mana. Nah, saya putusin untuk tidur di depan kantor aja. Jadi depan kantor itu ada beton-beton selebar papan lah, tempat orang biasa duduk itu. Saya tidur di situ. Jadi kalau buat tidur di situ tuh kita nggak bisa bergerak bebas tuh nggak bisa. Jadi kalau terlentang aja gitu, Bang. Tidurlah saya di situ. Jadi hari pertama narik itu, hari kedua narik, hari ketiga narik, saya tidur di situ terus karena setiap malam tuh saya nggak dapat tempat. Tunggu, ini berarti abang sebelum narik pun berarti sebenarnya memang udah bisa bawa kendaraan ya, bawa bis itu? Bis, kalau bawa bis saya nggak bisa. Itu Jadi, bawa saya tuh hanya kondektur. kondektur. Jadi tugas saya tuh di Patas itu ngambilin ongkos orang, ngutipin ongkos orang. Jadi di armada itu ada tiga ini ya, ada tiga pekerjaan, supir, kondektur, sama kenek. Cuma yang diakuin sama kantor itu hanya 2, kondektur sama supir. Nah, saya karyawannya nih, saya sama om saya karyawan di mobil itu. Nah, untuk kenek kita ngambil di luar nanti.
Jadi siapa aja yang mau nge-naik uang mobil kita, nanti kita yang gaji dia gitu, bukan gitu kantor. ya. Jadi nggak ada hitungan dari kantor, kita yang gaji dia. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena tidur saya polanya begitu terus, tiap pagi itu saya nggak fit gitu bang badan saya. Jadi bangun tidur itu badan tuh kayak pegel-pegel gitu. Tidur tuh nggak pulas, malah tidur cuma 4 jam. Nggak pulas saya. Di hari keempat saya nyampe full lagi, saya bilang om saya, om malam ini saya tidur di mobil ya, saya bilang gitu. Ya udah kalau mau tidur aja, kata dia. Nah jadi setelah saya nyampe di pool, tugas-tugas saya nyopotin spion udah saya kerjain semua, tidurlah saya di mobil itu. Jadi spion itu saya buntelin tuh bang, pakai anduk yang biasa di leher saya pakai tuh, saya buntelin, saya jadiin bantal saya. Oke. Karena setiap itu kita masuk pool itu memang yang namanya spion itu harus dicopotin kalau hilang. Oh, dimaling orang. Nah, jadi harus dicopotin. Jadi setiap hari itu aja kerja kita. Pulang dicopotin, tak kalau mau narik pasang lagi. Spion bis ya, bisa sering hilang ya? Sering itu. Oke. Jadi tidurlah saya. Posisi saya tidur itu di bangku belakang ya, bangku paling belakang, di bangku panjang itu. Jadi bangku itu ada 2 macam itu bang. Sebelah kiri itu tuh bangku 2, sebelah kanan itu bangku 3. Di belakang supir itu bangku 3 itu, sampai ke belakang. Nah saya tidur di dekat pintu bang. Jadi pintu belakang itu saya ganjel dulu, pintu depan saya sengaja buka biar udara masuk gitu bang ya. Saya tidurlah di pintu belakang. Tidur. Belum ada ya 1 jam saya tidur itu. Jadi tiba-tiba di pertengahan saya tidur itu bang, mata saya itu kayak antara kebuka sama enggak gitu. Iya. Saya ngelihat di depan itu bang, di bangku 2 dan bangku 3 itu bertebaran ada kurang lebih sekitar 15 orang lagi duduk. Nah yang jadi pikiran saya, ini orang naik dari mana gitu. Tanpa saya tahu ya, tiba-tiba aja udah duduk di mobil saya nih. Jadi di belakang mobil saya itu gak berapa jauh dari belakang mobil itu kan ada kayak lampu halogen di tiang itu ada 4 biji menembak ke 4 penjuru. Salah satu dari lampu itu menyorot ke belakang mobil saya. Jadi cahayanya itu masuk ke lewat kaca dari belakang itu tempat saya tidur. Oke. Makanya saya bisa ngelihat itu dari temaram cahaya, saya bisa ngelihat ada orang duduk di mobil saya. Karena dari sandaran bangku itu dari tengkuk sampai ke atas kepalanya itu kelihatan. Makanya saya bilang ada orang duduk. Kelihatan itu siluetnya kepala gitu, kelihatan gitu. Ya bangkunya nggak terlalu tinggi ya? Ya, karena bangku di belakang pun lebih tinggi dari bangku di 2 dan bangku 3 itu. Oh gini modelnya. Selalu lebih tinggi. Makanya walaupun saya dalam kondisi tidur, saya bisa ngelihat ada orang duduk. Jadi yang bikin saya itu kaget. Awal-awalnya saya itu kaget. Di bangku 3 dekat kaki saya itu ada perempuan duduk. Pakai baju putih. Kenapa saya bilang baju putih? Karena dia kesorot badannya sama, jadi setengah. Ininya tuh dari tangan tuh kesorot sama lampu halogen. Pakai baju kemeja karyawan ya, selengan. Duduknya begini, pakai rok tapi warnanya gelap, saya nggak tahu itu warnanya hitam atau biru ya, yang jelas warnanya gelap. Itu rambutnya acak-acakan sebahu, melihat ke depan juga. Jadi sama kayak orang 15 ini bang ya, di kurang lebih 15 itu ya, di depan itu sama, dia ngeliat ke depan, diem aja nggak ngapa-ngapain. Tangannya itu bang, jadi urat-urat tangannya itu menghitam semua. Di balik pucat kulitnya dia itu kelihatan itu bang, dari sorot lampu tadi itu kayak urat-urat itu menghitam semua. Jadi mata saya itu masih antara kebuka sama enggak ya bang ya. Saya masih menganggap ini orang ini yang duduk di mobil ini orang gitu. Tapi entah kenapa setelah saya ngeliat itu cewek tadi, saya jadi mikir 2 kali. Soalnya kalau orang naik ke mobil pasti akan kerasa sama saya gitu bang ya. Apalagi kurang lebih 15.
Dia kan naik mobil itu kan goyang-goyang pasti itu. Pasti kerasa sama badan saya. Pasti kerasa. Cuma ini nggak ada kerasa sama saya. Tiba-tiba aja tuh orang udah ada di mobil saya gitu. Yang bikin saya mikir 2 kali orang ini bukan orang gitu Bang ya. Karena tampilan fisik si cewek yang duduk dekat kaki saya itu udah nggak kayak orang gitu. Bikin saya takut gitu Bang ya. Saya bilang aja takut, bukan saya deg-degan lagi, tapi takut saya. Tak kenapa saya waktu itu ngerasain takut banget ngeliat setelah dia cewek itu, saya ngerasain takut. Jadi di antara ketakutan saya tuh nutupin muka saya tuh Bang pakai selimut. Jadi saya kan pakai kain panjang gitu ya. Saya tutupin kepala saya sampai ke ini, saya nutupin ketakutan saya gitu. Ada sekitar 2 menit saya nutupin muka saya sampai pakai selimut itu. Jadi di balik ketakutan saya pengen mastiin lagi nih keadaan di mobil itu kayak gimana. Jadi bukan saya pengen tahu, nggak, saya ngerasa takut aja gitu. Jadi saya buka tuh pelan-pelan ke selimut saya ya, di balik ini saya tuh saya buka pelan-pelan. Saya lihat ke depan, orang yang 15 yang di depan tadi itu kurang lebih tuh yang tebar-tebaran itu tiba-tiba udah nggak ada. Oke. Pada saya tuh sekitar 2 menitan ya, kurang lebih 2 menit lah saya nutupin kepala saya itu. Orang itu udah nggak ada lagi. Nah, saya buka lagi, saya geser mata saya ke tempat si perempuan duduk tadi tuh. Itu saya kayak lemes saya. Perempuan yang tadi duduk itu Bang, dia tuh udah berdiri dia. Tapi dia masih menghubungin saya. Dia berdiri, tangannya itu megang gantungan sambil ngelihat ke depan. Itu semakin jelas itu dari lampu itu. Urat-uratnya itu hitam semua itu. Jadi bukan kulitnya tuh nggak hitam, tapi uratnya doang hitam. Kulitnya tuh pucat, hitam semua itu urat-uratnya. Itu yang saya rasain itu merinding, ini lemes, ini persendian saya itu kayak nggak ada tulang saya, kayak lembek saya di balik selimut itu. Mulai dari paha saya sampai ke ini saya tuh berdiri semua itu. Jadi di balik selimut itu banjir keringat saya, jantung saya duk. Saking takutnya saya ini. Itu untuk pertama kali saya ngerasain yang namanya takut ya. Saya tutup lagi tuh selimut saya tuh ke kepala saya karena saya takut nih. Dia bikin saya takut tuh perempuan tuh ngancem saya itu aja. Entah kenapa ya, saya takut aja itu Bang. Dalam pikiran saya tuh ya waktu itu perempuan ini tiba-tiba berbalik gitu. Itu yang saya takutin. Oh. Okay. Makanya saya tutupin muka saya. Soalnya buat lari itu saya udah nggak sanggup lagi. Yeah. Karena semua badan saya itu lemes, banjir keringat, merinding, jantung itu duduk gak jelas. Saya susah buat ngegambarin perasaan saya waktu itu ya. Ada sekitar beberapa menit lagi tuh saya di balik selimut itu tutupin ketakutan saya. Jadi saya pengen tahu lagi gimana nih si cewek ini. Posisinya atau pokoknya saya pengen mastiin lagi kayak untuk yang kedua kalinya ya. Yeah. Saya buka lagi selimut saya Bang. Nah untuk setelah saya buka selimut yang kedua kali itu mata saya itu udah bisa ngeliat jelas. Jadi udah kebuka lah mata saya. Mata saya udah kebuka, saya buka lagi selimut saya lihat itu udah nggak ada. Oke. Jadi posisi mobil itu udah kayak yang sedia kala ya, kosong gitu. Jadi saya dapat tenaga sebentar ya, saya atur napas saya dapat tenaga. Saya duduk Bang, saya duduk. Saya ambil itu spion yang tadinya buat bantal saya itu. Saya ambil selimut saya buntelin begitu. Saya taruh di ketek saya ambil sendal saya lari ke depan itu ninggalin mobil. Cuma mata saya itu tetap ngelihat ke tempat si cewek duduk tadi tuh. Karena saya ngerasa takut aja tuh sama bangku itu Bang. Kayak ngeper saya sama bangku itu. Entah kenapa ya. Pokoknya saya kena mental aja sama bangku itu, tempat si perempuan duduk tadi. Setengah berlari, saya ambil mata saya ngeliat ke bangku itu. Belum nyampe saya ke depan itu, baru sekitar 3 bangku lagi lah. Di dekat bak mesin itu, sekitar 3 bangku lagi saya mau nyampe ke depan. Sambil lari itu saya ngeliat ke depan. Itu perempuan yang tadi duduk di situ Bang, itu udah duduk di tangga di dekat bak mesin itu. Jadi dia kayak ngalangin jalan keluar saya dia. Waduh. Itu kayak kaget saya, kayak gimana ya, kaget. Mulailah itu
ada yang keluar tuh dari badan saya tuh bang, kayak ada yang kesedot lah, kayak semangat saya tuh kayak hilang gitu bang. Sekonyong-konyong itu perempuan yang tadinya apa itu, dia ngeliat tuh ke saya tuh bang. Di situ semakin jelas tuh dari cahaya lampu tadi. Itu tulang ini nggak berdarah-darah ya. Tulangnya itu pecah-pecah bang. Jadi ininya robek-robek, pecah semua ini. Kayak habis sama benda keras itu mukanya sama badan dia itu. Yang bikin ini, yang bikin identik dari dia itu rahangnya itu copot bang. Jadi kayak menjuntai kayak begini. Sambil dia ngeliat ke saya. Itu ngampleh berarti ya? Ngampleh ya, ngegantung itu rahangnya itu. Bola matanya itu kayak bola pingpong yang kehabisan nangis di angin tuh diremes-remes. Setengah copot, tapi hitamnya itu ngeliat ke saya begini. Pas matanya tuh ngeliat ke saya, beradu lah mata dia sama mata saya. Itu saya kayak ada yang kesedot, badan saya ambruk saya. Wah, anjir. Setelah ambruk saya di pingsan mungkin ya, saya di situ ya pingsan. Karena semua yang saya rasa itu gelap, badan saya itu down semua, saya jatuh saya di situ. Jadi subuh ada yang nendang kaki saya. Bangunlah saya subuh-subuh itu. Gak taunya om saya, supir saya yang bangunin. Bangun lu nggak narik lu, kata dia. Jadi saya kayak melongo gitu, kayak bengong gitu. Itu barang-barang berserakan tuh bang, spion, selimut, sendal saya itu berserakan di situ. Saya ambil tuh spion, saya pasangin. Sambil saya mikir tuh, mimpi kayak kejadian yang barusan saya alami. Tapi saya yakin tuh nggak mimpi. Ya enggak lah. Bangun di tempat di mana pingsan saya kan? jatuh di situ. Yang kedua, yang awalnya saya tidur di situ di belakang. Yang ketiga, waktu saya lari saya inget bang, orang mata saya kebuka begitu. Oke, yang pertama saya itu masih antara tidur sama enggak. Cuma yang kedua saya setelah ngebuka selimut itu mata saya tuh udah kebuka semua. Jadi setelah saya pasang spion, mulai dari mobil itu keluar sampai Blok M itu saya tuh kayak nggak ada semangat, saya nggak ada fokus-fokusnya. Kadang-kadang orang naik mobil itu sering lupa saya mintain ongkosnya. Jadi saya bengong bang, bengong aja gitu. Jadi selama narik itu mata saya tuh hanya ngebuang ke jalan aja, nggak mau saya ngeliat ke bangku tempat perempuan duduk tadi itu. Takut saya sama bangku itu. Saya mulailah ngerasain badan saya tuh kayak nggak fit ya, saya ngerasain badan saya tuh sakit. Akhirnya nyampe di Pancoran, saya bilang sama om saya, Om, malam ini saya pengen turun, saya bilang gitu. Pengen? Turun. Turun. Saya mau istirahat, saya bilang gitu. Saya sakit om, saya bilang gitu. Om saya ngeliat saya, dia nggak ngejawab, coba dari raut mukanya kelihatan dia kesel. Saya nggak pentingin itu kan, saya balik lagi ke belakang. Duduklah saya di tempat biasa saya duduk gitu ya, di bangku belakang itu. Jadi nyampe di Cawang, mobil mau masuk di terminal Pulau Gadung itu bang. Jadi ada mobil tuh satu trayek sama saya, Patas 13 juga di depan mobil saya itu. Jadi lagi ngisi, jadi mau nggak mau kita ngetem dulu. Nah sambil ngetem itu saya tiduran tuh di dekat besi itu. Jadi di bangku belakang itu kan ada besi tuh dekat pintu itu, buat penahan ya kali ya. Saya duduk sambil tidur di situ. Ada sebentaran saya tidur di situ. Tiba-tiba om saya ngebangunin saya. Lu mau turun kata dia. Iya om. Ya udah kalau mau turun dia ada gantiin lu. Saya nggak kenal tuh siapa orangnya itu. Soalnya kan saya baru di Maesari itu, saya masih baru ya. Turun saya di Rawat-Rate. Sebelum ke tempat om saya mampir ke warteg dulu. Karena saya belum makan seharian tuh bang. Hari itu udah mau menjelang sore ya, saya belum makan. Mau nggak mau saya ke warteg dulu. Cuma saya nggak mau makan gitu bang. Walaupun saya paksain makan, tapi selera saya tuh nggak ada. Akhirnya saya daripada perut kosong, saya minum lah teh tawar itu kan, hangat-hangat saya minum. Habis dari warteg, saya masuk tuh ke Rawat-Rate. Ketemulah saya sama abang-abangan di markasnya FBR ya. Jadi sana ada posko EBR di dekat pintu masuk Rawat-Rate itu. Saya bilang sama bang itu, bang, di sini ada nggak bang kos-kosan atau kontrakan buat orang bujangan? Saya bilang. Oh ada kata dia. Buat siapa ya kata dia? Buat saya bang. Oh ada di belakang nih. Diantarin lah saya sama abang itu ke belakang.
Jadi nggak berapa jauh dari pos itu ada tuh rumah panggung, rumah papan ya, tingkat 2. Ketemu saya sama ibu itu, sepakat saya di harga 70.000 tuh sebulan. Waktu itu 2003, 70.000 tuh harga termurah yang saya dapat tuh bang. 70.000 sebulan, 2003. Iya, 70.000. Nah, nyampe lah saya di rumah itu kan, dapat bagian saya di kamar atas. Saya naik ke kamar saya masuk ke dalam, itu udah ada karpet plastik bang. Jadi di lantai papan itu udah ada karpet plastik. Terus nggak ada apa-apa sih, tapi lampu ada, udah cukup bersih lah kalau menurut saya ya, karena badan saya udah nggak enak, saya udah ngerasain sakit tuh bang. Akhirnya saya nyampe di kamar itu saya tidur lah, karena beberapa hari sebelumnya saya juga kurang tidur kan, jadi saya tidur tuh di kamar itu, pulas saya tidur tuh bang. Nah malam-malam jam 10-an lah, pintu ada yang ngegedor nih, pintu rumah saya nih, pintu kamar ini, duduk. Saya buka, katanya ibu yang punya rumah ngomong begini sama saya, "Mas, kalau mau pesen Indomie, mau pesen kopi sama saya aja ya." Nah, saya jualan juga kata dia. "Oh iya bu," saya bilang gitu. Saya nggak kepikiran buat makan lagi, saya pengen tidur aja soalnya saya sakit, saya COVID. Nah, saya tutuplah pintu, tidur lagi saya di situ. Jam 1:30, tengah malam saya ngerasa kebelet kencing, 1:30 itu. Saya turunlah ke bawah. Oh, WC-nya misah deh ya? WC misah tuh bang. Turun saya ke bawah. Jadi kelihatan sama saya pas saya mau nyampe tangga bawah itu, kelihatan ada anak yang punya rumah yang masih bujangan itu lagi nonton TV ya. Oke. Di ruang tamu. Karena gordennya kebuka sama dia. Nah saya ke WC. Jadi di WC itu ada 2 pintu. Satu buat BAB, satu buat mandi. Ya. Jadi pintunya itu hanya seng yang dicantonin pakai tali doang bang. Oke. Saya kencing tuh di situ. Lampu WC itu ya lampu 5 watt, satu dibagi 2. Jadi satu lampu itu buat terangin WC sama kamar mandi. Sharing ya? Bagi 2, petik 2. Kencing lah saya di situ bang, di kamar mandi itu. Jadi antara badan saya nggak enak, lemes, terus puyeng gitu bang ya. Saya kencing sambil buka setting, saya ngedengar suara krek 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 di dalam kamar mandi itu. Saya tadi nggak mikir ya, nggak saya ambil pusing, apa itu krek-krek gitu. Nggak saya pikirin ke situ, nggak ada pikiran saya ke situ. Sambil saya kencing itu, cuma suara itu masih kedengeran sama saya, krek-krek-krek. Suaranya itu kayak suara tulang pecah di dalam kuali, kalau lagi masak sup kayak gimana tuh. Jadi pecahan yang tajam-tajam itu kalau ngadu kayak gimana bang? Kan khas itu suaranya itu, krek-krek-krek gitu. Makanya saya tahu itu suara tulang. Sambil kencing itu saya lihat ke arah suara tadi, gak tahu suara itu di belakang saya bang, deket pintu. Kan saya menghubungi pintu nih, saya kencing gini. Saya lihat begini, gak taunya itu perempuannya di mobil tadi. Perempuannya di mobil tadi yang krek-krek tadi itu dia lagi inin rahang dia tuh. Dia lagi sambil dia tuh matanya melotot, setengah melotot, dia kayak ketawa, kayak ngeledek sama saya gini tuh. Itu saya gak pikir panjang lagi tuh. Sempat saya tuh kayak ngeplik sebentar gitu ya. Saya tendang itu pintu kamar mandi. Saya lari ke atas, ke kamar saya. Duk, saya lari ke atas. Kedengaran sama saya tuh, orang yang punya rumah, ibu itu dari bawah teriak, "Woi, jangan lari, berisik," kata dia. Kedengaran teman saya. Cuma saya nggak pikirin lagi itu. Saya kunci pintu kamar saya bang. Saya tidur. Jadi posisi saya begini ya. Ini pintu kamar saya tidur di pojokan sini. Saya punggungin sambil muka saya ngadep ke tembok, saya punggungin nih. Ini kosong nih bang semua. Saya ngeringkuk begini ketakutan. Nggak percaya saya sama mata saya. Semakin yakin saya tuh, yang tadinya di jalan saya mikir mimpi nggak ya. Makanya semakin yakin saya, ini bukan mimpi. Saya diikutin sampai ke kos-kosan. Padahal dari pool itu sampai kos-kosan saya itu lumayan jauh itu bang. Naik bajai waktu itu 4.000 tuh ke pool Klender itu dari kosan saya. Dia ngikutin sampai ke kosan saya. Nggak nyangka saya tuh. Jadi saya tidur tuh bang di pojokan itu sambil ngeratapin hidup saya. Tiba-tiba waktu itu ya, saya tuh nyesel datang ke Jakarta. Nangis saya waktu itu. Nangis saya tuh antara takut, sedih, nggak tahu harus ngomong sama siapa.
hidup lagi begini-begininya sakit. Jadi semua itu nyampur aduk. Iya. Apalagi waktu itu saya masih bujangan ya, masih labil lah ini saya, emosi saya. Saya nangis waktu itu, sesenggukan saya. Jadi saya nangis, sesenggukan. Saya ingat mama ya, ingat kampung. Nyesel saya datang ke Jakarta. Tiba-tiba di belakang tuh kayak ada ikut-ikutan nangis. Di antara sesenggukan saya itu bang, ada yang ikut sesenggukan di belakang saya. Kan saya munggungin nih, saya kan muka saya ngadep ke tembok tuh, ngadep ke dinding kamar saya tuh. Di punggung saya tuh kayak ada yang ikut-ikutan sesenggukan juga. Tadinya saya pikir mungkin tetangga saya, karena saya baru di situ ya. Kan itu malam pertama saya tuh di kontrakan. Saya tadinya mikir itu mungkin mungkin orang di bawah atau tetangga kamar saya mungkin punya anak kecil lagi nangis. Makanya saya cari tahu lagi nih, apa benar nggak dari kamar saya yang ikutan nangis. Saya balikin lah, sambil badan itu banyak keringat lagi, lemes, sakit. Saya ngintip begini. Gak taunya dia di pojokan, bang. Ya, ngikut lagi deh bang. Ikut lagi sampai ke kamar saya. Jadi kan kepala saya di situ, pintu kan di situ. Dia di pojokan sini. Lagi jongkok dia. Sambil begini dia cuma matanya itu ngadu ke saya. Itu yang bikin untuk kedua kalinya saya tuh kayak kesedot lagi. Pokoknya setiap matanya tuh ngadu sama saya tuh saya kesedot, bang. Jadi gimana ya? Semangat saya tuh kayak ada yang disedot gitu. Jadi badan saya tuh tambah lemes lagi, tambah ngedrop lagi. Saya lari, teriak, saya buka itu kunci saya lari ke bawah, saya loncat itu. Jadi tangga-tangga itu kan, jadi aturannya satu-satu tangga, jadi sekali 2 tangga saya loncat-loncatin gitu. Duk, berisik. Gak taunya anak yang punya rumahnya lagi nonton tadi, dia udah nungguin di bawah, nungguin saya. Nyampe di bawah, saya di pojokan tangga itu saya kayak begini nutupin muka saya sambil ketakutan saya, bang. Ngedrop saya waktu itu. Terus untuk kedua kalinya. Anaknya yang punya rumah nanyain saya, abang kenapa? Katanya. Ya saya nangis aja. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Orang takut saya. Takut setakut-takutnya saya waktu itu. Akhirnya digandeng saya sama anak yang punya rumah itu. Udah bang, sini aja. Nonton rumah saya yuk. Tidur sini aja. Digandeng sama dia, saya ikutin. Diajak tidur saya di ruang tamu sama dia. Dia tuh lanjut nonton lah orang ini kan. Nah saya sambil tiduran bang, begini ngeringkuk karena selimut di atas kan. Saya nggak berani ke atas lagi. Udah takut saya buat ke atas lagi. Tidur saya sampai pagi ya, menunggu pagi. Pokoknya nggak tidur, pokoknya saya selonjoran ya di situ. Saya cari nyaman lah di situ. Kalau buat balik ke kamar saya udah nggak mau lagi, takut saya. Pagi sekitar jam 10 saya putusin bang hari itu juga. Udah cukup sampai di sini. Saya jalan ke depan rawat rate itu, saya tungguin om saya. Jadi nggak berapa lama datang tuh mobil itu dari arah Blok M mau masuk ke Pulau Gadung. Baru menyelesaikan 1 rit pertama dia. Saya naik tuh ke mobil itu. Gak panjang lebar saya ngomong om saya. Om, saya mau pulang hari ini juga. Saya bilang gitu sama om saya. Om saya tuh ngeliat saya, bingung dia. Lu kenapa? Enggak, saya mau pulang hari ini juga. Yaudah. 2 hari cabut sama dia, kasih saya 700.000 sama dia. Karena om saya tuh narik, di rumah tuh entah ada isinya atau enggak kan pakaian saya di rumah om saya tuh. Itu langsung saya ngambil tiket. Jadi turun dari mobil itu saya nggak langsung ke rawat rate lagi. Saya langsung beli tiket. Saya pulang kampung saya udah ke Sumatera. Jadi sambil sakit itu bang ya, di mobil saya nggak ada kejadian apa-apa ya di mobil. Jadi nyampe lah saya di kampung. Jadi sakit saya ini berlanjut bang. Cuma gangguan tuh memang nggak ada lagi ya. Gangguan teror begitu udah nggak saya alamin lagi nyampe di kampung itu. Cuma sakit saya berlanjut. Jadi kata mama saya, kalau saya tidur itu mengerang-ngerang gitu bang. Kayak gelisah lah gitu tidur saya. Saya nggak ngerasain mimpi ya. Cuma kata mama saya tidur saya itu mengerang-ngerang. Ada sekitar 2 minggu ya setelah nyampe di kampung itu saya sakit ya.
Jadi nggak mau makan, kerja saya itu minum, muntah, mengerang-ngerang. Minum, muntah, mengerang-ngerang. Begitu aja terus. Ulang-ulang setiap hari. Sampai badan saya langsung merosot, berat badan saya. Jadi 40 berapa waktu itu ya, badan saya waktu itu. Padahal badan saya waktu itu gempal bang waktu itu, 2003 itu. Ngomonglah bapak saya sama mama. Jangan-jangan nih anak hepatitis atau enggak tipes kata dia. Nah, saya nggak terima tuh dia omongin begitu. Saya ngomonglah ke bapak pengalaman saya di Jakarta. Saya ketemu sama perempuan, saya nggak bilang hantu ya. Saya bilang saya ketemu perempuan di mobil. Cuma perempuan tuh begini pak. Tulangnya pecah, rahangnya pecah, matanya tuh melotot, peot-peot, tapi hidup. Ngikutin sampai ke kontrakan saya bilang gitu. Tapi ya begitu, karena kita dididik dari awalnya itu pikiran kita tuh harus logis ya, harus yang berdasarkan logika gitu ya. Gak percaya bapak saya, sama sekali gak percaya. Bahkan mama saya pun gak percaya. Saya disuruh opname tuh di rumah sakit, saya gak mau. Gak mau saya di opname itu, gak mau. Akhirnya tetangga saya tuh ngomong ke mama saya, Bu, coba si Jeki dibawa aja ke orang pintar ini di belakang kata dia. Dibawa saya ke orang pintar itu bang. Ketemu saya sama dia. Ngomonglah orang pintar ini ke saya. Kenapa? Saya ceritain lah tuh pengalaman saya di Jakarta ini. Itu tuh orang pertama yang percaya omongan saya. Oh, ya udah kata dia. Ditampung cerita saya sama dia. Jadi disuruh mama saya itu disuruh sama dukun itu cari daun jarak. Daun jarak di sini bahasanya apa ya? Daun jarak. Disuruh cari daun jarak. Itu disuruh cari 7 lembar. Direndam lah sama air kan. Direndam. Dibaca-bacain tahu apa, dibaca-baca sama dia. Disuruh minum saya sama dukun itu nih, minum. Saya minum. Sambil minum, habis minum terus airnya itu diusap nih ke kepala saya, ke ketek saya, pokoknya setiap kelipatan badan saya itu dibalurin sama dukun itu. Setelah saya dibalurin itu bang, nyampe di rumah saya ngerasain berbeda bang, jadi ngerasa tenang saya. Oh iya? Ada perubahan sama saya bener. Nah besoknya, untuk pertama kalinya, saya mulai ngerasa lapar lagi. Oke. Saya nggak bilang dukun ini obatnya manjur ya enggak ya, cuma setelah minum itu saya ngerasain perubahan. Nah dukun ini bilang waktu itu sama saya itu ketempelan katanya. Bagus kamu pulang ke sini katanya. Kalau nyampe di situ nggak tahu mau berobat sama siapa katanya. Akhirnya setelah saya minum itu besoknya saya ngerasa makan lagi, udah bisa ngerasa lapar lagi gitu ya. Nggak, beberapa tahun kemudian sembuh lah. Pokoknya beberapa lama saya sembuh. Beberapa tahun kemudian saya menikah. Kawin, saya menikah. Ketemulah saya sama om saya di rumah nenek waktu itu momennya lebaran. Kan nenek saya sama om saya agamanya Islam tuh. Ketemu saya lebaran di rumah nenek. Diledekin saya sama om. Sama di depan saudara-saudara saya, katanya saya cengeng lah, inilah, itulah. Nah, saya cerita sama om. Kalau waktu itu kan belum ada handphone saya bang. Momen itulah saya cerita sama om saya. Kalau yang bikin saya pulang waktu itu saya ketemu sama perempuan itu. Oh jadi lu ketemu kata om saya. Iya om. Kayak gimana? Saya ceritain lah secara detail ya. Orang masih ingat saya itu gambarannya. Saya ceritain sama om saya. Gak taunya om saya ini pernah ketemu sama dia juga bang. Oh. Makanya setiap mobil itu masuk pool, dia nggak pernah mau dia ngecek barang-barang mobil itu. Dia tahu beres aja, nggak mau dia, karena dia udah pernah ketemu sama perempuan itu yang mukanya retak-retak pecah-pecah itu, udah pernah ketemu dia. Makanya saya disuruh sama dia. Jadi cerita lah om saya, kalau mobil ini sebenarnya tadinya dia itu kan trayeknya Patas 57. Patas 57. Ya, Pulau Gadung Blok M juga. Oke. Cuma karena ada di kantor disuruh ngambil Patas 13 ini, jadi disuruh ambil sama om saya di Komdak waktu itu kejadiannya. Komdak ini Polda Metro Jaya. Oh, oke. Suruh ambil mobil ini di situ. Mobil itu udah mangkrak bertahun-tahun tuh. Diurus lagi sama kantor, om saya yang jadi batangan mobil itu.
Oh itu udah sempet di Polda mobilnya. Berarti udah pernah kasus. Udah pernah kasus. Isunya begitu ya. Si bisnya bis ini. Pernah mangkrak di itu karena pernah nabrak trotoar sambil ngelindas mobil sedan. Jadi pokoknya ada yang mati lah. Makanya mobil itu ditahan jadi barang bukti ya. Diurus lagi sama kantor, beberapa tahun kemudian keluar. Om saya megang. Nah saya nggak tahu nih mobil ini diruat atau gimana, nggak tahu saya. Cuma cerita om saya begitu. Oh jadi lu ngelihat? Iya om. Sama, gue juga pernah ngelihat. Cuma gue ngelihat dia lagi jongkok di pojokan kata dia. Jadi di dekat bangku belakang itu kan tempat orang bisa berdiri, dia lagi jongkok di situ. Om saya ketemu di situ sama dia. Nah cerita. Setelah saya tahu dapat kebenaran dari om saya, ya saya nggak bisa berbuat banyak lagi. Berarti mobil ini, oh ini penyebabnya. Cuma saya nggak berani bilang ini hantu ya. Saya nggak bilang dari awalnya hantu ya. Cuma saya bilang ini orang bukannya pecah-pecah tapi hidup. Karena sejelas itu ya. Sedetail itu bang. Anjir. Jadi singkat cerita, kemarin saya tempat teleponan juga sama si om saya. Dapat kabar lagi. Karena saya itu udah meninggal. Si Jawa. Kenapa? Jadi Jawa ini connect langganan kita ya. Dia yang sering kerja sama kita lah, jadi connect gitu. Nah Jawa ini pernah diikutin juga sama cewek ini sampai rumah. Cuma dia nggak berobat. Jadi teriak-teriak, dia nggak mau makan, nggak mau tidur. Setiap dia merem digodain gitu. Meninggal nggak berapa lama. Itu kejadiannya kapan di Jawa meninggal? Setelah saya nyampe di kampung ya. Nggak berapa lama berarti? Setelah Lebaran itu? Sesudah Lebaran itu, kan om saya balik lagi ke sini, kerja lagi. Ya. Nah, waktu saya bawa anak istri saya ke sini, saya sempat teleponan kemarin sama om. Ngulang lagi sejarahnya lama nih. Tinggal di mana lu? Tangerang om. Om di mana? Masih di Rawat Rate, cuma udah nggak narik lagi. Udah beda kerjanya ya. Dia udah dagang dia sekarang. Saya tanya tuh Jawa Hitam mana? Dari situlah connect om saya cerita si Jawa Hitam udah meninggal. Jadi setelah om saya itu dari kampung itu balik lagi ke Jakarta, dia kerja lagi Jawa Hitam diikutin sama cewek itu. Jadi sebenarnya hantu. Kalau saya mau lihat ya, cewek itu sebenarnya bukan ini bang. Jadi dia tuh bersemayam di mobil itu. Bukan di poolnya, bukan di mana-mana, emang mobil itu. Emang di bis karena itu ya. Hanya mobil itu aja. Dan setiap kondektur yang kerja di mobil itu nggak ada yang tahan. Makanya om saya itu nggak punya batangan dia. Jadi kondekturnya itu nuker-nuker terus orang. Nggak pernah punya batangan lah pokoknya. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin sanggup atau enggaknya. Saya rasa mungkin itu penyebabnya. Tapi abang tahu nggak sih sekarang kabarnya si bis itu gimana? Apakah udah nggak beroperasi lagi apa gimana? Iya, bisnya udah nggak operasi lagi. Ditaruh di mana? Kata om saya masih di Pool Klender. Tapi emang informasi dari om masih ada harusnya di pool itu, pool Klender. Masih harusnya mah ada. Gitu. Cuman beroperasi apa enggaknya nggak tahu ya. Ya, cuma memang kan Patas 13, 5 tipe pokoknya 40 Gadung Blok M itu udah nggak ada operasi lagi bang. Iya, Patas 13. Patas Mayasari Bakti ya, yang jurusan ke Blok M itu ada 2 yang sejalur ya. Pulau Gadung Blok M itu ada 2, Patas 57 sama Patas 13. Ada lagi nih yang ke Blok M, cuma beda ini dia bukan Pulau Gadung, Rawamangun. Namanya Patas 300. Oh, oke. Rawamangun Blok M. Itu lawannya Patas 13 juga tuh. Cuma dia nyampe di sini nggak ke Pulau Gadung dia, Rawamangun. Patas 300. Nah, itu tuh, 3 itu tuh. Itu poolnya di Klender itu. Nama angkanya itu udah unik ya, Patas, ya, Patas 13. 13 itu kan identik dengan... Saya rasa mungkin kalau video ini ditonton ya, mungkin ada satu kru Patas 13 ya, zaman-zaman saya. Tahulah cerita saya ini kayak gimana. Iya, mungkin bisa sharing juga di kolom komentar ya, teman-teman yang pernah kerja di atau pernah naik. Mungkin pernah naik penumpang, bekas penumpang dulu. Ya, Patas yang 13. sering naik Mayasari Bakti Patas 13 itu bisa nostalgia juga ya mungkin ya. Zaman-zaman dulu kan belum ada Grab, belum ada ini, masih manual banget. Apalagi jam-jam pulang kantor itu orang sampai mobil sampai miring gitu. Kopaja Mikrolet. Oh kalah, Kopaja Mikrolet kalah sama kita dulu. Iya. Oh, itu lagi itu Mayasari Bakti lagi naik-naiknya ya. Naik daun kita waktu itu.
Itu sampai nggak bisa masuk ke dalam orang itu, sampai gelantungan orang sampai keluar itu. Gila. Agak kaget nggak Bang dari kampung datang ke Jakarta lihat kulturnya begitu Tuh dulu? sebenarnya mah pengen pulang saya sebenarnya. Terus terang ini kan dari awal saya bilang nggak ada niat saya datang ke sini Bang. Makanya saya waktu di kamar itu setelah ketemu si cewek itu yang ketiga kalinya ya, kan kedua kalinya di kamar mandi, yang ketiga kalinya di kamar saya ngerasa nyesel itu Bang. Nyesel banget saya datang ke Jakarta ini. Terus sekarang kenapa balik lagi ke tanah ini gitu? Ya mungkin sekarang di Tangerang nggak di Jakarta, kenapa bisa balik lagi ke daerah sini gitu? Jadi setelah kelahiran anak kedua saya di kampung, saya pengen istilahnya pengen belajar mandiri. Saya pengen lepas lah dari yang namanya orang tua, mertua. Saya pengen lepas dari bayang-bayang mereka gitu Bang. Jadi saya pengen bawa keluarga saya itu dari nol lagi, bener-bener murni kita berdua yang berjuang gitu saya sama istri. Makanya saya tinggalin zona nyaman saya gitu. Kalau untuk tempat yang lebih familiar ya hanya Jakarta menurut saya. Akhirnya balik lagi tahun ke sini tahun baru kemarin 2020 kemarin. Oh baru balik ke sini. 2020. Oh lama loh, dari 2000 berapa? Dari 2003 ya? Ya 2003. 2003 akhirnya memutuskan balik lagi ke sini 2020. 17 tahun baru Makanya saya balik nyampe di lagi. sini kemarin kan waktu bus turun di Pulau Gadung kan, bus kan turun di Pulau Gadung tuh. Oh iya. Saya mau ke sini tuh. Itu saya lewat nostalgia lah saya ke Klender itu. Suasana, makanya saya bilang suasana itu udah beda. Apalagi saya udah punya motor kan, saya bolak-balik udah beda aja gitu. Kalau dulu kan masih ada bajai dulu kan, sekarang udah nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada. Terus kalau malam-malam itu biasanya itu kan nasi goreng itu rame di depan Pulau Gadung itu kan ada pasar malam tuh. Ya. Nah biasanya kan macet gitu kan. Sekarang saya lihat udah berbeda, udah jauh banget bedanya. Udah agak sepi soalnya beberapa sih setahu saya udah pindah ke terminal Pulau Gebang sih. Pokoknya udah beda banget lah. Oke, kita balik ke hal-hal horor mungkin ya, ke hal-hal horor nih. Itu kan pertama Abang lihat ada sosok 15 orang dan itu nggak tahu siapa juga ya. Berarti kemungkinan bis ini pernah ada insiden lebih dari satu kali dong ya. Kan Ya, kalau nggak kemungkinan aja. Saya sempat ada pikiran ke situ. Iya kan? Pasti Sempat dong. ada Saya juga dengar cerita Abang. Saya ada sempat pikiran ke situ karena dari tampilannya aja bis tua ya. Ya. Bis Patas 13 yang saya kondekturin waktu itu tuh bis tua itu. Maaf aja ini. Itu banyak yang keropos besinya itu. Kan kita bisa hitung tahunnya udah berapa puluh tahun itu berarti kan. Apalagi udah mangkrak dia karena kasus nabrak halte sama nginjek sedan itu. Makanya saya ada pikiran ke situ saya Bang. Coba yang namanya perusahaan nggak mungkin lah saya gembor-gemborin hal begitu kan. Iyalah, nggak mungkin. Ya itu juga udah masa lalu lah ya. Mau gimana lagi udah Mas terjadi. suenya di saya ketemu. Apesnya di Abang ketemu. Berarti kemungkinan sampai sekarang masih ada nih sosok si wanita ini ya, wanita retak ini ya. Kita nyebutnya wanita retak. Ya wanita retak saya nggak berani ngomong hantu ya. Nggak bisa kita, karena sejelas itu si sosok wanita retak ini masih ada di Patas 13 di Klender. Klender. Saya rasa nggak harus di pool itu ya. Kalau mau yang penting mobilnya di mana aja ada. Saya rasa yang namanya dia bersemayam ya. Iya. Nggak tahu. Emang tapi udah pasti di pool itu ya harusnya ya. Apa sebenarnya? Iya, poolnya di situ kok. Teman-teman tahu kok semua yang mungkin banyak plus ini alumni si Ijo banyak lah. Penasaran banget itu Patas 13 yang Abang maksud itu ada di mana gitu si armadanya itu. Di Klender itu. Nah, karena kan berarti nggak semua Patas 13 serem, ada beberapa dong harusnya yang punya om. Saya nggak pernah dengar cerita-cerita miring dari kondektur lain ya, dari connect lain. Saya nggak pernah dengar cerita miring. Apa mungkin mereka karena tidur di pool ya? Apa mungkin itu penyebab mereka itu tidur di pool? Sementara waktu itu saya bikin saya tidur di situ karena saya nggak dapat tempat kan waktu itu. Iya. Maka saya mau nggak mau, mungkin ngerasain empuk lah tidur di jok belakang itu kan. Makanya saya ketemu hal begituan. Oke. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Jack ya tentang wanita retak di Patas 13 Maya Sari Bakti. Jadi buat sahabat lonceng atau penonton di rumah yang pernah naik Maya Sari Bakti, lebih tepatnya pernah naik Patas 13, bisa nostalgia nonton video ini. Dan ya konten horornya ini emang serem banget kali ini. Gue juga ngerasain malam ini ceritanya serem banget.
Thank you lo Bang ya udah nyeritain ini buat sahabat lonceng terutama sama gue, dan buat sahabat lonceng yang suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau nginfoin sama kalian semua yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke sini buat cerita langsung, itu bisa langsung ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya lalu klik link yang ada di bio-nya itu ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Jack juga izin pamit. Bye bye.